Halo kawan pajak, berjumpa kembali dalam podcast KPP Media Surakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang unik dan istimewa. Kawan pajak mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan SKB atau Surat Keterangan Bebas yang merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada kawan pajak. Nah, biasanya SKB itu yang sering diajukan ke KPP adalah SKB PPh pasal 22, pasal 23, pasal 22 impor, itu ataupun dengan PPN, SKB PPN yang diajukan melalui INSW. Nah, ini ada satu lagi ternyata ada satu SKB yang mungkin karena jarang ya, tidak semua KPP dan tidak semua wajib pajak mengajukan. Nah, SKB ini adalah SKB atas SKB PPN atas BKP atau JKP tertentu yang bersifat strategis yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Nah, aturan mengenai SKB PPN tersebut diatur dalam PMK 157 tahun 2023. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin memiliki kegiatan industri di bidang pertahanan keamanan, mungkin kita simak ya podcastnya bersama tentunya narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Taufik Indrianto. Selamat halo Pak Taufik, Mas Taufik, gimana kabarnya? Iya, baik selamat siang, selamat berjumpa kembali Mbak Ajeng dengan kita tim penyuluh KPU Madya Surakarta ya, yang Ya, di siang ini kita akan mengedukasi wajib pajak, kawan pajak tentang PMK yang baru yang berlaku kemarin 1 Januari 2024, yaitu PMK 157 tahun 2023 yang kalau dipersingkat tentang SKP senjata gitu ya Mbak Ajeng ya. iya, baik. Ya, jadi kawan pajak nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Taufik terkait dengan PMK 157. Nanti apa sih isinya, kemudian bagaimana cara pengajuannya, dan kriterianya apa saja. Ya, eh, Mas Taufik, berbicara tentang PMK 157 ini, sebelumnya pas pertama dengar tuh langsung kepikir, wah ada PMK baru apa lagi nih? Ada SKB apa lagi? Ternyata ada SKB baru. Namun ternyata mungkin bukan hal yang baru ya, PMK 157 ini. Bisa dijelaskan nggak Mas Taufik, apa sih yang diatur di PMK 57 dan latar belakang PMK ini? Iya, baik Mbak Ajeng. Jadi kawan pajak sekalian bahwa PMK 157 tahun 2023 adalah PMK tentang tata cara pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian jika tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara atau kita singkat dengan SKB senjata. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah diatur dalam KMK ya. Kalau sekarang PMK, kalau sebelumnya adalah KMK nomor 370 tahun 2003. Nah, di PMK ini diatur tentang hal yang sama, namun ada hal-hal yang diubah atau disempurnakan. Sehingga diharapkan dengan adanya PMK ini semakin mempermudah kawan pajak sekalian dalam mengajukan permohonan SKB, PPN, penyerahan impor ataupun bukan impor untuk pengadaan senjata ini tentunya. Dan Mbak Ajeng mungkin kalau dilihat dari data-data dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa DJP telah mengkoleksi data dari permohonan-permohonan SKB senjata ini. Kalau di ketentuan sebelumnya itu dengan secara manual, bisa dilihat bahwa banyak sekali yang mengajukan dari sejak tahun 2020 sampai dengan 2023.
Sehingga bagaimana untuk bisa mempermudah tentunya dengan PMK yang baru ini, bahwa yang sekarang kuantitas permohonan dan beban administrasinya tentunya banyak, kemudian tata kelola masih menggunakan cara yang manual, sehingga belum sesuai dengan paradigma pemberian layanan secara trust and verify tentunya. Kemudian juga kriteria BKP atau JKP masih menimbulkan dispute, banyak penafsiran gitu ya. Dan juga belum adanya mekanisme pengawasan dari permohonan SKB-SKB yang telah diajukan oleh pekerja sekalian. Ya, jadi memang intinya karena sebelumnya itu memang sudah ada ya pengaturan mengenai SKB senjata. Kita singkat kan panjang banget ya ini eh, judul PMK-nya, kita singkat SKB senjata aja ya. Iya, Iya, jadi memang karena di sebelumnya mungkin sudah diatur di KMK 370, namun untuk mengakomodir karena ada perubahan ya dulu kemarin tuh tahun 2021 ada UU HPP, kemudian ada turunannya lagi PP 49 tentang PPDB bebaskan. Nah, ini aturan pelaksanaannya di PMK 157 khusus mengenai impor atau penyerahan BKP strategis terkait keperluan pertahanan dan keamanan. Nah, karena dulu banyak yang manual, terus sekarang di PMK 157 ini sudah di step langsung ya di PMK-nya pengajuannya secara elektronik ya, Mas Taufik ya. Ya, kemudian mungkin bisa disebutkan nih, Mas Taufik, apa sih perbedaan dari KMK 370 dan yang PMK 157 ini? iya, baik, eh, Pak Ajeng dan kawan sekalian. Jadi ada beberapa perbedaan antara ketentuan sebelumnya dengan yang akan berlaku Januari tahun 2024, yaitu tentang objeknya, ada senjata, amunisi, alat angkutnya di darat, kemudian ada yang lainnya. Nah, nanti di PMK ini lebih spesifik lagi hal-hal apa saja yang jadi objek yang bisa diajukan untuk SKB PPN impor atas senjata ini. Kemudian juga untuk impor dan atau penyerahan, komponen-komponen apa saja yang bisa diajukan. Nah, itu subjeknya adalah yang tertentu saja, yaitu dalam hal ini pemerintah untuk yang mengawasi atau mengelola pertahanan keamanan, kemudian BUMN yang bergerak di bidang pertahanan keamanan, kemudian juga atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah dalam ini di bidang pertahanan keamanan. Kemudian juga ada sektor jasa yang sebelumnya tidak diatur sepenuhnya. Nah, di PMK ini untuk penyerahan dan atau pemanfaatan jasa ini akan diatur sepenuhnya untuk bisa diajukan SKB PPN. Dan tentu mekanisme dengan secara elektronik gitu ya Mbak Ajeng ya. Oh iya, jadi emang kayak sepertinya gongnya tuh di ini ya tata cara permohonannya ya. Nah, kalau Iya, dilihat dilihat sekilas dari objek ataupun subjeknya tuh memang mirip-mirip ya, cuman mungkin ada penambahan atau pengurangan sedikit. Nah, kemudian yang paling mencolok itu di mekanismenya ya, yang sebelumnya manual, kemudian sekarang harus sudah menggunakan saluran elektronik. Nah, nanti saluran elektroniknya melalui apa? Nanti kita simak obrolan kita ya. Kemudian Mas Taufik bisa dijelaskan nggak tentang kriteria barang BKP-nya apa saja sih yang bisa yang termasuk? Berarti kan ini kan tidak semua impor impor senjata gitu senjata, ya. Heeh. tidak semua impor apa ya, mungkin angkutannya angkutan mungkin juga ada termasuk di alat angkutan di daratnya, tapi untuk khusus, mungkin kendaraan khusus gitu ya, kan tidak semuanya bisa diimpor menggunakan PMK 157 ini. Iya. Baik, Mbak Ajeng, kawan sekalian. Jadi, objek apa saja yang bisa diajukan SKB atas PPN penyerahan dalam negeri atau PPN impor untuk impor pengadaannya. Nah, nanti
di PMK langsung ada objek apa saja di lampiran PMK tersebut. Nah, di antaranya adalah senjata, yaitu senjata yang diisi dengan amunisi. Kemudian juga amunisinya. Nah, bahan bermesiu sebagai pengisi, senjata api atau bahan peledak bermesiu, kemudian mesiu merupakan bahan kimia yang sudah meledak. Kemudian ada kendaraan darat khusus. Nah, kalau sebelumnya diatur ada kendaraan air, nah ini sekarang diatur hanya kendaraan darat khusus. Kendaraan darat untuk kepentingan tempur, kepentingan patroli dan atau angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan atau keamanan yang tidak termasuk yang digunakan oleh masyarakat umum dan penggunanya melekat pada jabatan tertentu. Jadi sangat khusus. Adapun nanti ketika permohonan mungkin satu paket dengan barang yang lainnya mungkin kendaraan dinas, nah tentu ini yang tidak termasuk yang menjadi objek di SKB senjata ini. Kemudian juga ada barang BKB berupa bisa helm anti peluru dan atau jaket, rompi anti peluru. Nah, kemudian juga radar, yaitu radar atau radio detection and ranging merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda-benda yang memiliki paling sedikit tiga komponen utama, yaitu berupa antena, pemancar sinyal, dan relay sinyal yang bekerja dengan menangkap gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan atau dipantulkan dari suatu benda, kemudian dianalisis untuk mengetahui lokasi atau jenis benda tersebut. Nah, benda tersebut diantaranya pesawat terbang, kapal laut, kendaraan bermotor, alat komunikasi, dan informasi cuaca atau hujan. Nah, jadi kawan sekalian, ini objek-objek yang bisa diajukan untuk SKB PPN ini. Ya, jadi memang khusus ya barang-barangnya hanya bisa untuk item-item tersebut. Jadi selain eh, barang yang selain BKP yang disebutkan di lampiran PMK 157 berarti tidak bisa mengajukan SKB PPN impor ya, Mas Taufik ya. Iya, Nah, tadi kan sudah sempat disinggung nih ya tentang eh, perbedaan ya. Salah satu perbedaannya itu di KMK 370 dan PMK 157 adalah proses permohonan SKB-nya yang semula manual menjadi elektronik. Nah, iya, ini syaratnya apa aja ya untuk pengajuan SKB-nya? iya, baik Mbak Ajeng. Dan kepada sekalian, jadi nanti untuk mengajukan salah elektronik ini adalah melalui laman DJPN online. Nah, nanti akan ada syarat secara otomatis yaitu tentang syarat kepatuhan bahwa pajak sekalian harus sudah menyampaikan SPT tahunan PPH 2 tahun pajak terakhir dan atau SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga yang kedua, tidak mempunyai hutang pajak di KPP tempat wajib pajak terdaftar atau mempunyai hutang pajak tetapi atas keseluruhan hutang tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang intinya sama ya dengan SKB sebelumnya. Yang penting kawan pajak itu untuk mengajukan SKB ini harus sudah melaporkan SPT tahunan PPH 2 tahun terakhir dan SPT masa PPN 3 masa terakhir yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi kalau misalkan dia baru terdaftar PKP, misalkan nih baru terdaftar PKP-nya bulan eh, Februari nih, bulan Februari, kemudian dia baru berarti kan punya kewajibannya di Februari ya. Berarti nanti Iya, kalau dia ngajuinnya di sekarang, ngajuinnya Februari, Maret, April, bulan Mei, berarti memang 3 bulan, tetap 3 bulan ya. Jadi iya, kalau yang sudah menjadi kewajibannya ya, intinya itu. iya, Kemudian juga tidak punya utang pajak di KPP atau tapi atau dia sudah punya utang pajak tapi sudah mendapatkan eh, izin. izin untuk menunda atau mengangsur. Iya. Terus kemudian ini pengajuannya di mana ya, Mas Taufik ya? Apakah kayak kan SKP PPN nih di kita sudah ada Iya, SKP PPN yang diajukan lewat INSW. Apakah ini juga melalui INSW? iya baik Mbak Ajeng dan kepada sekalian. Jadi untuk
SKB PPN senjata ini memang mengajukan secara elektronik atau online. Nah, itu melalui laman DJP online. Nanti kalau sekalian bisa login di DJP online, kemudian eh, memilih layanan. Nah, layanan nanti ada untuk pengajuan SKB PPN senjata ini. Nah, ketika sudah dipilih untuk pengajuan insentif itu, layanan itu nanti bisa ketika memenuhi persyaratan yang tadi sudah kita bahas, yaitu sudah memenuhi syarat kepatuhan, kemudian bukan pajak. Nah, nanti kamu pastikan langsung eh, ada centang sudah memenuhi syarat gitu ya, Mbak Ajeng. Nah, jadi memang ketika ngajukan itu mungkin seperti kalau kita ngajukan SKB, SKF ya. Jadi sudah langsung Iya, ada validasinya ya. Jadi eh, enak ya, gampang ya. Begitu ngajukan berarti langsung otomatis keluar SKB-nya. iya Ya, jadi betul. pengajuannya nih kawan-kawan, kawan pajak diingat ya, untuk mengajukan SKB atas PNK 157 ini diajukannya di SKB PPN diajukan di DJP online, tidak di INSW. Nanti di DJP online di menu layanan, kemudian insentif dan fasilitas dan insentif di menu fasilitas dan insentif. Kalau belum ada berarti nanti tinggal diaktifkan aktivasi fitur dulu ya di profilnya. Nah, baik. Tadi kan sudah disebutkan juga ya, kalau kan ada sistemnya otomasi ya, otomasi dari sistem. Nah, ini pastinya kan ada validasi ya. Validasinya apa saja nih, Mas Taufik? Iya baik, dengan wajah sekalian. Jadi untuk validasi di sistem nanti ada beberapa. Nah, ini untuk pengajuan SKB BPN ini hanya mengakomodir untuk satu jenis BKP atau JKP. Kemudian dilakukan secara otomatis dengan terlebih dahulu dilakukan validasi oleh sistem DJP. Jadi secara sistem divalidasi apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, yang tadi syarat-syarat validasi yang akan dilakukan oleh sistem adalah tentang kewajiban penyampaian SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir, kemudian SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir, tentunya yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua nanti divalidasi secara sistem tentang pajak yang dimiliki apakah masih ada di KWP terdaftar atau mempunyai hutang namun sudah mendapat izin untuk menunda atau mengangsur pembayarannya. Kemudian juga ada validasi KLU atau klasifikasi lapangan usaha bagi wajib pajak kementerian atau lembaga di bidang pertahanan dan atau keamanan, yaitu ada beberapa, yaitu ada lembaga pemerintah non kementerian dengan surat tugas khusus, kemudian ada KLU lembaga dan angkatan bersenjata, kemudian KLU angkatan darat, ada KLU angkatan udara, kemudian juga KLU angkatan laut atau KLU kepolisian. Nah, ini untuk lembaga pemerintah yang mengadakan BKP atau JKP senjata ini. Kemudian juga jika dilakukan oleh pihak lain, nah nanti akan diverifikasi oleh sistem, yaitu tentang status badan hukum dari lembaga pihak lain tersebut, kemudian juga status PKP-nya. Karena ini adalah tentang PPN, maka status PKP-nya seperti apa? Apakah bagi pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga di bidang pertahanan keamanan memenuhi syarat untuk bisa mengajukan SKB PPN senjata ini. Nah, kemudian juga kesesuaian wajib-wajib yang memilih sebagai BUMN yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga di bidang pertahanan dan atau keamanan, yaitu ada 5 yang sudah ada atau sudah diakui, yaitu yang pertama PT LAN, kemudian yang kedua PT Dahana, yang ketiga PT Pindad,
yang keempat PT Dirgantara Indonesia, atau yang kelima PT PAL. Adapun nanti jika ada perkembangan lebih lanjut yang bisa ada tambahan, nanti akan diatur lebih lanjut juga tentunya. Oke. Kemudian juga ada validasi nomor dan atau status SKB pemilik bangunan tersebut. Jadi ketika SKB diajukan oleh pihak lain yang dia ditunjuk, maka sebelumnya juga harus diajukan SKB oleh pihak kementerian lembaga yang menunjuk pihak lain tersebut. Dan juga nanti ada validasi kelengkapan dokumen tentunya. Ya, jadi memang di DJP online itu sudah otomatis ya validasinya atas beberapa hal tadi ya, termasuk Iya, eh, status status PKP atau kemudian KLU-nya juga. Jadi memang sebetulnya sudah dikunci ya. Jadi kalau yang iya, KLU-nya selain itu nggak bisa. Kemudian untuk BUMN yang mengajukan juga BUMN yang sudah ditunjuk ya. Ada lima BUMN untuk saat ini ya. iya betul. Oke, jadi memang sebetulnya udah memudahkan sekali ya dengan eh, pengajuan SKB secara elektronik ini melalui DJP online karena sudah langsung divalidasi oleh sistem. Jadi kalau misalkan kawan pajak ada yang mengajukan namun tidak memenuhi kriteria tersebut ya berarti nggak bisa memang tidak bisa mengajukan fasilitas SKB PPN-nya. Kemudian eh, apa aja nih Mas Taufik yang bisa disimpulkan dari eh, yang kita bahas tadi? Iya baik, Mbak Ajeng kalau sekalian, bahwa untuk PMK 157 tahun 2023 ini yang perlu kawan baca perhatikan bahwa yang pertama bahwa untuk impor BKP dilakukan oleh Kemenhan, TNI, Polri, dan BNN. Kemudian Kemenhan mengajukan SKB melalui DJP online, divalidasi oleh sistem, dan keluar produk SKB. Hmm. Jika berhasil divalidasi, atau penolakan jika tidak sesuai validasi, misalkan tidak upload dokumen yang diperlukan. Kemudian yang kedua, bahwa pihak yang ditunjuk hanya bisa mengajukan SKB jika dari lembaga pemerintah, TNI, atau Polri sudah mengajukan SKB. Misalnya akan impor alat anggota darat khusus untuk membawa senjata-senjata, maka TNI Polri mengajukan terlebih dahulu atas SKB BKP tersebut. Nanti dalam proses pengajuannya akan disebutkan pula di SKB tersebut pihak yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk pengadaan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk BUMN pertahanan prinsipnya sama seperti pihak lain yang ditunjuk, yaitu sebelum BUMN mengajukan SKB, maka harus ada SKB yang diajukan oleh pihak Kemenhan, TNI, Polri. Nah, jadi ini memang perbedaannya dengan SKB PPN yang diajukan di NSP itu mungkin karena ini eh, khusus ya barangnya khusus. Jadi Iya, jadi pertama yang perlu mengajukan SKB itu adalah Kemenhannya dulu ya, Kemenhan TNI Polri atau iya, BNN dulu mengajukan SKB. Nanti kan di SKB-nya Kemenhan itu menyebutkan ada ada kontrak dengan PTA misalkan ya. Nanti baru PTA itu setelah setelah Kemenhan punya SKB baru nanti PTA jika disesuaikan lagi baru dia yang mengajukan SKB lagi gitu ya Mas Taufik ya. Jadi iya memang betul. bertahap. Jadi memang kuncinya SKB jadi kawan pajak yang mungkin punya ada kerjasama dengan Kemenhan, TNI Polri atau BNN nanti harus ketika mengajukan SKB PPN harus minta SKB-nya dulu nih dari Kemenhan atau TNI Polri dan BNN. Iya betul, Anjing dan kawan sekalian. Ketika nanti kan sekalian sudah mendapatkan SKB dari yang memberikan perjanjian kontrak, nah nanti ketika wajah sudah masuk pengajuan secara online, begitu direkam nomor SKB tersebut dan tanggalnya, maka akan muncul eh, pihak yang sudah mengajukan SKB sebelumnya, kemudian barang apa saja, dan wajah sekalian yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk pengadaan BKB tersebut Iya, tentunya. jadi memang sudah di state ya di SKB-nya ya dari Iya, Kemenhannya itu tadi misalkan ke PPTA terus barangnya apa saja itu sudah disebutkan juga ya. Jadi iya, kalau PTA harus mengajukan SKB-nya juga terkait barangnya itu juga ya harus sama ya. iya, iya Ya, betul. oke. Jadi memang harus klop antara permohonan SKB antara Kemenhan dan PT yang mau mengajukan SKB. Oke, baik. Berarti dengan proses otomasi ini sebetulnya akan mempermudah kawan baca ya, karena semuanya sudah divalidasi oleh sistem dan SKB-nya juga langsung jadi nggak perlu nunggu
meskipun di sini kan di PMK disebutkan ya maksimal 5 hari kerja, namun karena sudah Iya, melalui sistem validasi otomatis, maka SKB itu langsung jadi juga, nggak perlu menunggu. Jadi lebih memudahkan kawan pajak karena begitu mengajukan, jika validasinya oke semua langsung jadi SKB. Nah, namun tidak memungkiri juga ya, ketika ya namanya manusia atau makhluk sistem pasti kan mungkin ada error-errornya dikit lah. Nah, itu apakah ada mekanisme penggantian atau gimana tuh Mas Taufik bisa dijelasin? iya baik Mbak Ajeng. Kalau sekalian ketika SKB sudah diajukan, namun ternyata ada mungkin salah tulis, salah hitung. Nah, kami sekalian bisa mengajukan penggantian SKB. Nah, ini bisa diajukan melalui KPP dan sementara ini masih dalam tahap pengembangan untuk secara online-nya. Adapun nanti jika sudah tersedia secara online, nah kami sekalian bisa mengajukan SKB tersebut penggantinya secara online juga. Nah, adapun ketika SKB yang tadi salah hitung atau salah tulis dan proses impornya ternyata belum dilaksanakan, nah Pak Wajah sekalian bisa langsung saja mengajukan kembali SKB yang baru untuk eh, mengajukan sesuai barang yang akan diimpor atau diserahkan. Dan juga untuk mekanisme yang lain bisa secara jabatan oleh pihak DJP. Jika ada SKB yang salah hitung, salah tulis tentunya. Oke, jadi untuk pengganti SKB pengganti, mekanismenya bisa melakukan melalui secara permohonan dari kawan pajak ataupun secara jabatan dari DJP. Dan untuk SKB pengganti ini, untuk saat ini masih manual ya, Mas Taufik ya, belum bisa melalui sistem DJP. Jadi nanti ditunggu saja, mungkin ke depan ditunggu barangkali sudah siap sistemnya. Kemudian kalau eh, misalkan pembatalan SKP itu gimana Mas Taufik? Iya, baik. Bapak sekalian, ketika data yang sudah direkam, kemudian sudah jadi SKB, dan ketika pihak DJP memperoleh data dari pihak manapun, bahwa atas permohonan SKB tersebut ternyata tidak sesuai, maka tentunya ini akan dibatalkan SKB-nya oleh pihak DJP, kemudian akan ditagih PPN atas pengadaan tersebut. Jadi ketika diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP dan atau JKP bukan merupakan barang yang seharusnya mendapatkan fasilitas tersebut, bukan juga bahwa SKB bukan merupakan pemohonnya bukan pihak dari Kemenhan, TNI, Polri atau pihak yang ditunjuk, maka juga bisa dibatalkan. Atau juga ketika WP tidak memberikan informasi dan atau menyampaikan informasi yang secara benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka SKP tersebut bisa dibatalkan oleh PDJP, kemudian akan ditagih PPN yang bertentang atas penyerahan tersebut. Ya, oke. Berarti memang jika mungkin syarat subjektif objeknya seharusnya tidak memenuhi, namun ternyata ter SKB, maka SKB-nya bisa dibatalkan ya, dan bisa mengakibatkan adanya PPN terutang. Nah, berarti kawan pajak memang harus hati-hati dalam pengajuan SKB ini, meskipun mudah, namun dipastikan memang barang yang diajukan SKB ini sudah sesuai dengan PMK 157. Nah, oke. Mas Taufik, tadi kan kita sudah sempat menyinggung ya, kalau memang permohonannya ini diajukan lewat eh, DJP online. Nah, mungkin bisa kita kasih gambaran dikit nih ke kawan pajak gimana sih cara pengajuannya di DJP online. Iya, baik. Mungkin kita bisa tampilkan. Nah, ini kan pada sekalian tampilan di DJP Online ketika sudah login, nanti kita aktifkan fiturnya dulu di profil, itu kita pilih fasilitas dan insentif. Nah, kemudian di jenis fasilitas bisa dipilih, yaitu tentang pengadaan yang sesuai, yaitu tentang barang strategis, oleh SKP impor atau penyerahan non impor itu untuk kepentingan bidang pertahanan negara. Ya,
Nah, kemudian nanti akan secara otomatis divalidasi oleh sistem tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang tadi kewajiban pelaporan SPT tahunan 2 tahun terakhir, kemudian utang pajak apakah sudah memenuhi, kemudian juga SPT PPN 3 masa terakhir, kemudian juga untuk validasi dulunya. Ketika sudah memenuhi semua, maka akal pajak bisa melanjutkan untuk mengajukan permohonan SKB PPN atas senjata ini. Oke, jadi intinya di tadi ya kalau di di menu layanan ya pengajuannya ya Mas Taufik ya di DJP Iya, online masuk menu layanan nanti fasilitas dan insentif jika tidak ada maka kawan pajak nanti perlu melakukan aktivasi fitur dulu di profil DJP online-nya untuk memunculkan ambil checklist ya di checklist fasilitas dan insentif kemudian jangan lupa klik ubah profil di bawah nanti setelah sudah di checklist, nanti kawan pajak masuk ke menu layanan, kemudian fasilitas dan insentif, kemudian pilih eh, backup fasilitas yang permohonan SKB PPN, BKP strategi senjata, atau JKP strategis bidang pertahanan dan keamanan negara. Nanti sudah otomatis ada validasinya ya ini ya tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Sudah validasi otomatis dari DJP. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti akan langsung terbit SKB-nya ya, Mas Taufik ya. iya, Nah, sepertinya kita sudah jelas ya kawan pajak ya, apa yang tadi dari mulai syaratnya apa saja, kemudian kriteria barangnya apa saja, kemudian eh, tata cara mengajunya apa saja. Nah, mungkin bisa dikasih resume nih, Mas Taufik. iya, baik. Mbak Anjing, kawan sekalian, bahwa untuk PMK 157 tahun 2023 ini adalah untuk SKB PPN, penyerahan senjata untuk keamanan negara ada 3, yaitu ketika dilakukan pengadaan oleh pihak Kementerian Pertahanan, TNI Polri, maka bisa berupa penyerahan di dalam negeri atau penyerahan secara impor. Juga untuk BUMN pertahanan yang ada 5 tadi juga sama, namun harus ada dulu SKB yang diajukan oleh pihak Kemenhan TNI Polri bahwa itu ada kerjasama dengan BUMN tersebut. Nah, yang ketiga adalah SKB PPN senjata ini yang diajukan oleh pihak lain. Ini khusus untuk penyerahan secara impor saja. Nah, ini juga sama prosedur sepertinya harus ada SKB yang diajukan oleh pihak Kemenhan TNI Polri dan menyebutkan di situ atas misal BTA yang menjadi mitra untuk pengadaan atas senjata ini. Dan pengajuannya secara online, kemudian ada validasi secara sistem. Ketika sudah memenuhi semua, maka akan langsung terbit SKB juga di saat itu secara online juga. Dan PMK ini sudah berlaku sejak 1 Januari tahun 2024 kemarin. Oke. Ya, begitu Ajeng. Ya, jadi kawan pajak kiranya sudah jelas sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik resumnya dan bahwa PMK ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 yang artinya kawan pajak yang akan mengajukan SKB terkait eh, SKB PPN impor terkait BKP atau JKP tertentu yang yang digunakan untuk keperluan Hankam, pertahanan keamanan negara, maka pengajuannya harus melalui DJP online, tidak lagi eh, melalui manual ya, karena sudah diberlakukan PMK 157. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga tentang tata caranya, bagaimana mengajukannya di DJP online dan syarat-syaratnya apa saja dan juga kriteria BKP atau JKP-nya. Demikian kawan pajak, sudah jelas ya. Semoga bisa memberikan tambahan insight bagi wanita pajak mungkin yang mau mengajukan SKB. Semoga bisa memberikan kemudahan ya, sangat-sangat memberikan kemudahan bagi kawan pajak semua. Baik, kita tutup ya, Mas Taufik ya, untuk podcast hari ini.
Terima kasih, kami izin pamit. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.